Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjane Lalulia. Video kali ini merupakan episode ke-12 dalam rangkaian trip saya ke Jepang. Jadi bagi yang belum menonton episode sebelumnya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu biar paham alur ceritanya. Di episode sebelumnya saya sudah naik kereta cepat Asama dari Tokyo menuju ke Nagano. Nah, tujuan utama saya di Nagano ini adalah untuk naik kereta menuju ke arah pegunungan dan pastinya mencari salju. Kali ini saya akan naik kereta swasta di Nagano, yaitu Nagaden, dari Nagano menuju ke Yudanaka. Bagaimana keseruan perjalanannya? Ikutin terus perjalanan saya di episode kali ini. Oke, kita keluar terlebih dahulu dengan memasukkan tiket yang kita punya. Dia bakal keluar di sini, jangan lupa ambil karena kita menggunakan JR Pass, teman-teman. Nah, rencananya saya akan menuju ke Snowmonkey Park. Jadi untuk di Nagano ini ada Shiga Kogen, salah satu tempat resort untuk ski, teman-teman, ski salju, dan salah satu resort terbesar yang ada di Jepang. Tetapi saya pengennya menuju ke Snowmonkey Park untuk lihat monyet, teman-teman, real nih, monyet berendam air panas. Tapi sebelum kita lanjut menuju ke Snowmonkey Park, kita harus membeli tiketnya terlebih dahulu, teman-teman. Dan tiketnya itu berada di stasiun Dentetsu Line Nagano. Jadi Dentetsu Line itu bisa dibilang itu macam salah satu perusahaan swasta ya yang mengoperasikan kereta di Nagano ini. Nah, ini kita harus menuju ke bawah terlebih dahulu untuk mencari stasiun Dentetsu lainnya. Berada di sebelah mana untuk di stasiun Nagano ini. Dan untuk suasana di stasiun Nagano ini nggak serame macam di Shin Osaka, Nagoya, ataupun serame di Tokyo, teman-teman. Ya, ini rame sih rame, tetapi nggak rame-rame banget ya. Masih oke lah. Informasinya tadi kita harus melewati Zenkoji Exit, teman-teman. Dan mari kita cari untuk Nagano Dentetsu Line. Ini menuju ke bawah, belok kanan ya, Zenkoji Exit pokoknya tandanya. Kita turun ke bawah. Nah, di sini juga langsung terkoneksi ke tempat-tempat belanja kayak gitu, teman-teman, di stasiun Nagano. Ini macam ada Starbucks, terus ada Kuzefuku, Blue Bluet, cemana lah bacanya itu. Nah, pokoknya itu, dan banyak banget pilihan apabila teman-teman ingin berbelanja ataupun ingin beli makan ataupun minuman ya. Nah, kita turun ke bawah. Dari sini kita langsung belok kiri. Nah, di depan stasiun Nagano, di sini langsung ada kayak terminal bus, teman-teman. Jadi langsung terkoneksi dengan moda transportasi lain. Tetapi kita menuju ke sini nih, Nagano Dentetsu Line. Kita menuju ke bawah ya. Jadi Nagano Dentetsu Line ini bisa mengantarkan kita sampai ke stasiun Yudanaka yang letaknya paling dekat dengan Jigokudani Snowmonkey Park, teman-teman. Jadi itu salah satu stasiun paling ujung di Dentetsu Line ini. Dan habis itu kita akan menggunakan shuttle bus menuju ke Snowmonkey Park. Dan kita akan trekking ya, kurang lebih sekitar 1 kiloan untuk naik kayak gitu. Dan bakal ditemani oleh salju untuk melihat monyet berendam air panas. Aduh. Nah, ini dia. Ini merupakan stasiun Nagano Dentetsu Line. Dan ini suasananya lebih sepi, teman-teman. Cenderung sepi, cenderung calm, cenderung tenang sih. Kita beli Snowmonkey Pass-nya, teman-teman. Jadi valid 2 hari, bisa digunakan untuk naik kereta Dentetsu Line-nya, dan bisa digunakan untuk menggunakan busnya, teman-teman. Jadi tergantung jadwal teman-teman masing-masing ya. Nah, ini ada caranya untuk membeli Snowmonkey Pass itu menggunakan vending machine nomor 3 dan 4 atau 4 kayak gitu, teman-teman. Dan untuk vending machine nomor 3 atau 4 itu berada di sini. Mari kita coba. Ini diskon tiket berarti ya. Kita pencet ini kan. Nah, di sini ternyata ada pemberitahuan select the desired ticket.
terus cashless payment. Jadi apabila menggunakan cashless payment itu pilihannya ada QR code ataupun e-money. Ternyata di sini tidak bisa menggunakan credit card teman-teman. Credit card cannot be used, jadi harus menggunakan Suica, Pasmo atau Icocard kayak gitu teman-teman. Dan tadi akhirnya saya pakai cash. Nah, bentuk snowman kipasnya tuh seperti ini, harganya 4.000 yen atau 400.000 rupiah, dan ini bisa digunakan untuk 2 hari. 2 hari itu sekali tok untuk masuk ke Monkey Parknya, tetapi untuk naik Dentetsu Line ataupun naik kereta-kereta ataupun naik busnya itu bisa digunakan untuk 2 hari teman-teman. Nah, mantap banget nih, kayak gini nih. Dan untuk kereta yang saya naiki itu rencananya yang Limited Express teman-teman. Nah itu dia, Limited Express UK Muri, keberangkatan pukul 11.33. Untuk yang lokal itu pukul 11.16 menuju ke Suzaka. Dan untuk tujuan saya itu menuju ke Yudanaka teman-teman, yang merupakan stasiun paling ujung. Nah sebetulnya saya itu pengen ngejar kereta yang ini teman-teman, yang ada di foto. Nah ini merupakan kereta panoramik. Nah kayak gini nih. Jadi di bagian sini itu untuk penumpang di paling ujung, dan di bagian atasnya sini merupakan masinisnya. Tetapi untuk kereta yang modelnya seperti ini itu hanya beroperasi waktu weekend. Dan saya naik ini nggak weekend, jadinya nggak dapat kesempatan untuk naik kereta yang ini teman-teman. Ya wis lah, nggak apa-apa. Dan di sini teman-teman juga bisa beli sesuatu yang lain ya, macam kayak souvenir ataupun beli makanan ataupun apa, itu juga bisa teman-teman. Nah, bahkan di sini ada yang jualan kayak gini juga nih. Nah, kereta-keretanya kelihatannya kereta yang ekspres tuh yang itu deh nanti, yang saya naiki, yang kotak itu teman-teman. Terus di sini juga ada papan informasi tentang jadwal keretanya teman-teman. Jadi di sini Nagano Dentetsu Line timetable for Yudanaka untuk menuju ke Yudanaka, dan nggak semuanya itu dari Nagano ataupun sampai ke Yudanaka. Ada juga yang dari Suzaka ataupun Shinsua Nakano. Jadi banyak pilihan nih. Nah, apabila kita dari Nagano ini bisa menuju ke Yudanaka. Ini menuju ke mana nih? Shinsua Nakano Yudanaka. Ini keberangkatan paling pagi pukul 6 teman-teman. Ini langsung ke Yudanaka, dan ini transfer nih di stasiun Shinsua Nakano. Jadi kayak pindah kereta. Dan yang Limited Express ini yang pertama itu malah dari Suzaka menuju ke Yudanaka. Dan Limited Express pertama dari Nagano itu pukul 9.53 dan tiba di Yudanaka pukul 10.37. Jadi kurang lebih waktu tempuhnya itu sekitar 45 menitan. Dan yang paling unik adalah ini nih, Nonbiri pukul 13.08 dan tiba di Yudanaka pukul 14.32. Tetapi hanya waktu minggu atau weekend aja teman-teman. Operational date-nya ini hari apa nih? Saya kurang paham nih untuk bahasa kanji ataupun bahasa Jepang seperti ini. Sayang banget ya. Tetapi nanti saya akan naik Limited Express yang ini pukul 11.33 dan tiba di Yudanaka pukul 12.18. Habis itu bakal lanjut menggunakan shuttle bus teman-teman. Saatnya kita masuk. Halo. Nah, arigato ya. Nah, kita langsung masuk aja teman-teman. Wah, ada keretanya teman-teman. Loh, ini jalan ya keretanya ya? Wah, saya kira nggak jalan teman-teman. Yuk ke Yudanaka. Oke, langsung paling depan. Iya. Wah, beruntung banget dapat kereta yang ini teman-teman. Non reserve, yuk maju lagi. Ih, beruntung banget saya. UK Muri, itulah. Saya kira nggak ada ya Nonbiri UK Muri ini. Ini paling depan biar bisa dapat view paling top markotop. Wah, paling depan. Wah, yeah. Oke, di jalur 2 sini sudah tersedia kereta Limited Express A UK Muri
dan berangkat pukul 11:33. Saya nggak nyangka banget bakal dapat armada yang ini teman-teman. Katanya untuk armada yang ini itu hanya digunakan saat weekend, tetapi nyatanya saat ini saya merasa beruntung banget saya mendapatkan armada yang seperti ini. Nah, armadanya ini bentuknya lucu banget teman-teman. Jadi agak moncong menuju ke depan. Jadi di sini tuh bentuknya kayak ikan kayak gitu teman-teman. Dan di bagian atasnya itu ada kaca lagi. Itu digunakan tempat masinisnya teman-teman. Jadi untuk yang di bagian bawah depan ini itu digunakan untuk penumpang. Jadi penumpang bisa leluasa banget untuk menikmati perjalanan. Dan untuk relnya di sini, relnya ini mentok ya. Jadi merupakan rel Baduk di stasiun Dentetsu Nagano dan di sini menggunakan lebar rel 1067 seperti di Indonesia teman-teman. Nagaden atau yang merupakan singkatan dari Nagano Dentetsu merupakan perusahaan swasta di Jepang yang berfokus di prefektur Nagano. Perusahaan ini melayani beberapa jasa transportasi seperti bus dan kereta api. Untuk jaringan rel kereta apinya, panjangnya hanya 33 km membentang dari stasiun Nagano sampai ke stasiun Yudanaka. Yang bikin unik dari layanan kereta di sini adalah adanya layanan kereta limited express dengan nama Yukemuri dengan bentuk rangkaiannya yang unik banget teman-teman, karena masinis yang bertugas tuh letaknya tepat di atas kita. Jadi sebagai penumpang kita dapat menikmati pemandangan yang leluasa banget. Beruntung banget nih saya dapat rangkaian kereta tersebut. Wah, nggak sabar nih untuk nyobain. Nah, di bagian ujung sama ujung teman-teman untuk di bawah ya, ini kursinya nggak bisa diputar dan memang dibiarkan menuju ke arah kaca. Jadi memberikan kesempatan untuk kepada para penumpang untuk back riding ataupun seolah-olah menjadi masinis. Tetapi untuk kursi yang lain itu menghadap searah dengan kereta semua teman-teman menuju ke sana. Dan dalam satu rangkaian di sini hanya membawa 4 kereta. Di bagian lantai di bawah sini itu ada tulisannya Express Yukemuri Car Number 1. Nah, berada di sini. Car Number 1 di sini merupakan kereta paling depan apabila dari Nagano, dan apabila kita lihat, wah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini merupakan tempat untuk para penumpang menikmati perjalanannya, dan langsung di sini tuh ada tempat untuk menaruh bagasi-bagasi, dan di sini ada tangga, terus ada tulisannya do not place any baggage here. Karena kenapa? Di sini merupakan tempat masinisnya untuk naik ke atas. Jadi melalui pintu rahasia yang ada di sini nih. Wah, berarti masinisnya nanti berada di atas kita teman-teman. Wah, dan untuk kereta ini sudah ada sejak tahun 1988. Wah, udah tua banget ya. Keren nih. Dan masih bisa dipakai di Jepang dan dalam bentuk seperti ini teman-teman. Tahun 1988 aja udah membuat kereta-kereta unik nih di Jepang nih. Dan di sini juga ada ornamen-ornamen lampunya teman-teman, kayak gini. Dan di bagian belakang ini merupakan kursi seperti ini teman-teman. Nah, jadi konfigurasi seatnya di sini adalah 22. Nah, fasilitasnya cukup memanjakan juga. Di sini ada yang terlipat apabila kita angkat. Ini merupakan meja, teman-teman. Lanjut di bawahnya itu seolah-olah macam ada footrest di sini. Dan kursinya di sini menggunakan kursi bludru yang empuk banget, ditambah dengan sarung headrestnya. Dan kursinya ini fix ya, tidak bisa direbahkan, tetapi bisa diputar. Jadi ada tuas berada di bagian mana ya? Ini kelihatannya cuma petugasnya yang paham teman-teman. Jadi bisa diputar dengan searah kereta. Dan di sini menggunakan pintu otomatis, dia bakal terbuka sendiri. Ada sensor saat kita lewat, dia bakal terbuka otomatis. Dan di sini ada ruangan untuk kru, ruangan khusus kayak gitu. Dan di sini sambungannya menggunakan sambungan akordeon kayak gini teman-teman. Jadi aman banget untuk para penumpang.
Kereta Limited Express UK Muri yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Nagano dan sudah berangkat juga dari stasiun Gondo. Nah, saya baru tahu teman-teman, ternyata untuk di kereta 1 apabila paling depan dari arah Nagano itu merupakan kereta reserve teman-teman. Nah, di situ kita harus memesan tempat duduknya, makanya tadi ada penumpang yang naik, terus ada petugasnya yang naik juga. Saya dibilangin nggak boleh duduk di situ. Ya udah, saya pindah akhirnya menuju ke kereta 4 yang notabene merupakan kereta paling belakang dan akhirnya saya dapat kursi mundur teman-teman. Tapi di sini nggak apa-apa kalau menurut saya pribadi. Kursi mundur tetapi dengan view seluas ini, ditambah lagi katanya ini nanti siapa tahu ya, ini jalannya itu atau relnya itu bersalju teman-teman. Ini bisa dinikmati nih. Nah, ini kita baru keluar dari underground, jadi kita langsung naik menuju ke atas dan bisa kita lihat relnya ini udah agak ditutupi salju kayak gitu teman-teman. Wah, tetapi suasananya agak panas dan apabila kita keluar itu rasanya lumayan dingin teman-teman. Jadi udah agak banyak salju-salju yang mencair ya karena kena sinar matahari. Tapi view-nya luar biasa. Di sini view-nya bebas banget, keren. Ini kita seolah-olah bike riding teman-teman. Bike riding panoramik. Wah, yang tadinya jalurnya double track sekarang sudah berubah menjadi single track teman-teman. Dan untuk keretanya sih berjalannya nggak terlalu cepet teman-teman, nggak terlalu ngebut. Tetapi di sini menangnya adalah keretanya nggak berhenti, jadi hanya berhenti di beberapa stasiun karena ini namanya Limited Express teman-teman. Nah, ini suara dentuman relnya itu loh, wah, kayak syahdu banget rasanya. Naik kereta api seperti ini tuh rasanya selalu seneng ya, entah kenapa ya. Dan ini kita berjalan langsung di suatu stasiun kayak gitu teman-teman. Kerasa belok-belok saat melewati Wesel kayak gitu. Wah, damai banget sih naik kereta di Jepang seperti ini. Mantep banget pokoknya.
Ini kereta yang saya naiki diberangkatkan kembali dari stasiun Suzaka yang merupakan salah satu tempat pemberhentian untuk kereta Limited Express ini teman-teman. Dan di sini di stasiun Suzaka ternyata ada depo keretanya untuk kereta Limited Express Yamekuri dan kereta Limited Express yang bekas kereta bandara teman-teman. Ada tulisnya NER kayak gitu. Nah di sini juga merupakan tempat depo untuk kereta lokal di Dentetsu Line milik Nagano ini teman-teman. Nah, ini perjalanan kurang lebih bentar lagi teman-teman. Kurang lebih sekitar 20 menitan lagi untuk tiba di stasiun terakhir, yaitu di stasiun Yudanaka. Dan di sini suasananya udah agak panas banget ya. Jadi pas banget dapat sinar matahari. Dan mari kita habis ini menuju ke Snow Monkey Park. Habis itu kita balik lagi menuju ke Nagano dan mari kita lihat Limited Express-nya itu jam berapa? Bisa ngepasin lagi nggak ya? Apabila bisa ngepasin lagi, kita harus rebutan untuk dapat yang non-reserve otomatis. Apabila dari Yudanaka menuju ke Nagano, kita berada di paling depan, teman-teman. Mari kita lihat aja nanti. Kalau enggak, ya udah naik bis aja. Kalau enggak ya naik kereta yang lain kayak gitu. Seadanya lah, sesuai kebutuhan. Dan alhamdulillah saya udah seneng banget nih. Saya nggak nyangka banget bakal dapat armada Limited Express Yamekuri yang ini, teman-teman. Mantap. Pas banget penumpang yang duduk di bagian sini udah turun teman-teman, jadi saya dapat kesempatan untuk duduk paling belakang. Dan coba lihat teman-teman, ini relnya masih tercover salju teman-teman. Nah kayak gini nih, kelihatan putih-putih kayak gitu. Wah ini pengalaman pertama kali dalam seumur hidup saya naik kereta api di daerah yang bersalju kayak gini teman-teman. Wah, ini agak jauh dari kota Nagano, saljunya itu makin tebel ya, kayak gini nih. Ketutup putih-putih semua tuh untuk di relnya tuh. Dan untuk di sawah-sawahnya ini kelihatannya tempat-tempat dari rumah warga ini tuh tertutup salju semua masih teman-teman. Keren banget ya sih. Wah, Masya Allah. Ini kita sudah tiba di pemberhentian terakhir sebelum keretanya. Ini bakal tiba di tujuan akhirnya di Yudanaka. Dan ini di stasiun Shinshu Nakano. Esnya udah ada beberapa yang mencair teman-teman. Tetapi di bagian sana emplasemen, wah, tertutup
salju kayak gitu teman-teman. Lumayan parah ya, walaupun nggak sampai nutup relnya nih, tetapi untuk yang di bagian sini ini kelihatannya dibersihkan oleh petugasnya ya, makanya agak bersih nih teman-teman. Oke, habis ini untuk tujuan akhirnya di stasiun Yudanaka untuk pemberhentian selanjutnya dari kereta Limited Express yang saya naiki ini teman-teman. Wah, ini kita melewati jalur yang bersalju lagi nih. This train is the Limited Express Yukemuri, bound for Yudanaka. The next stop will be the Yudanaka Terminal. Oh, that's us. Pengalaman yang bakal tak terlupakan naik kereta seperti ini teman-teman, walaupun kecepatannya rendah cuma sekitar 70 km per jaman aja, tetapi sensasi naik kereta di rel yang dipenuhi salju itu merupakan sensasi yang berbeda, sensasi yang paling unik dalam seumur hidup saya teman-teman. Wah, sebetulnya saya udah pasrah ya bakal dapat kereta Limited Express yang biasa, karena memang niatannya menuju ke Snow Monkey Park, dan saya lihat di literasi untuk yang Limited Express Yukemuri ini memang masuknya itu sightseeing train teman-teman. Jadi memang berjalan di waktu-waktu tertentu kayak fakultatif kayak gitu, dan kebanyakan tuh memang weekend. Tetapi alhamdulillah memang rezeki nggak kemana, saya masih dapat kesempatan untuk naik kereta ini. Wah. Oke, habis ini kita siap-siap ya, karena segera tiba di tujuan akhirnya, yaitu di stasiun Yudanaka. Nah, ini ada pengumuman bahwa keretanya akan segera tiba di tujuan akhir sekaligus tujuan saya, yaitu di stasiun Yudanaka. Dan suasananya seperti ini teman-teman, tercover salju lumayan tebel, dan kelihatannya untuk jalur dari Nagano dan Tetsu ini, dari stasiun Nagano menuju ke Yudanaka, ini naik gunung teman-teman. Makanya di stasiun Nagano kan kayak kurang saljunya ya, lama-lama itu tebel, dan ini di stasiun Yudanaka memang tebel banget. Ini berarti kita berada di posisi agak di ketinggian dan dikelilingi oleh gunung-gunung kayak gitu teman-teman. Masya Allah, keren banget. Dan ini kita tiba di stasiun Yudanaka pukul 12:16. Nah, ini dia stasiun Yudanaka. Kelihatannya kita foto-foto terlebih dahulu, cocok deh. Dan di sana ada bus shuttle yang menuju ke Monkey Park-nya teman-teman. Oke, alhamdulillah udah tiba di stasiun Yudanaka.
Sudah tiba di stasiun Yudanaka dan semua penumpang turun teman-teman. Dan di sini tercover snow dan lumayan dingin ya. Dan bahkan untuk di atap-atap bangunan di bagian atas itu masih tercover snow. Dan ini ada snow yang lagi mencair, makanya di sini macam kayak rintik-rintik hujan kayak gitu. Wah, keren banget ah. Alhamdulillah bisa nyobain kereta seperti ini, sekeren ini di Jepang teman-teman. Mantap. Kita sudah berada di stasiun Yudanaka dan ini merupakan salah satu stasiun terminus untuk di Dentetsu Line Nagano ini teman-teman. Nah, kita langsung keluar aja untuk menuju ke Snow Monkey Park ya. Nah, untuk pintu exit keluarnya berada di sini dan kita harus menunjukkan tiketnya. Tiket. Oke, arigato. Nah, ini dia teman-teman stasiun Yudanaka. Oh, ini ramai banget yang mau naik kereta limited expressnya ya. Oke, kita langsung menuju ke Snow Monkey Park aja. Nah, ini ada yang menuju ke salju. Kita cari informasinya ya. Untuk menuju ke Snow Monkey Park itu pakai bis yang mana? Ini menuju ke Shinshu Nakano Station. Oke, kita cari informasinya teman-teman. Nah, di sini langsung terkoneksi juga menggunakan bus ya. Macam terminal kayak gitu teman-teman. Nah. Oke, ini Snow Monkey Shigakogen. Ini ada loket untuk busnya. Berarti kita harusnya bisa langsung naik yang bus-bus kayak gini deh. Nah, ini busnya datang teman-teman. Untuk menuju ke Snow Monkey Park, busnya itu tujuannya menuju ke Okushigakogen yang merupakan tempat Sky Snow. Jadi kita naik yang bus ini teman-teman. Oke, mari kita naik aja ya. Dan busnya itu tersedia untuk haltenya itu berada di sini. Dekat banget dengan tempat penjualan tiket busnya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Ini Okushigakogen dengan kode rute S ya di situ tulisannya. Tapi saya kurang paham juga sih. Nah, untuk masuk itu melalui pintu belakang teman-teman. Dan ini ban dari busnya dikasih rantai-rantai kayak gini karena biar nggak slip ya. Jadi bisa berjalan saat melewati jalanan yang penuh dengan salju teman-teman. Oke, ini para penumpangnya juga rame nih. Masuk aja kita. Dan dikasih karpet-karpet kayak gini untuk di lantainya. Wah, tersedia penghangat di dalam busnya. Oke, kita duduk sini aja. Nah, ternyata untuk bisnya itu ada jadwal-jadwalnya teman-teman. Teman-teman bisa tanya jadwalnya kepada petugas yang berada di loket. Dan ini tepat pukul 12:30. Bus shuttle menuju ke Snow Monkey Park ini diberangkatkan. Dan untuk tujuan akhirnya itu menuju ke ski resort ya. Jadi ke tempat ski teman-teman. Namanya Shigakogen yang merupakan salah satu ski resort terbesar yang ada di Jepang. Oke, kita menuju ke Snow Monkey Park untuk lihat monyet. Nah, ini merupakan stasiun Yudanaka. Ini mentok ya, cuma ada satu jalur doang ternyata teman-teman. Oke, sudah tiba di Snow Monkey Park. Dan ini kebanyakan untuk penumpangnya memang turun di sini ya teman-teman ya. Dan mari kita tunjukkan tiketnya ini kepada petugas drivernya karena di sini tuh ada tarif khusus-khususnya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sebelum naik tuh kayak ngambil tiket di alat bagian belakang itu nanti ada nomornya, nomor 1, 2, atau 3. Nanti waktu berhenti bakal ada tarif di setiap nomornya tuh. Jadi macam dari Yudanaka tadi 310 yen atau sekitar 31 ribuan teman-teman. Tapi karena di sini saya sudah menggunakan Snow Monkey Pass, jadi bisa naik ini langsung aja, tinggal ditunjukkan. Oke. Tuh, arigato. Oke, kita menuju ke Snow Monkey Park-nya teman-teman. Kita lihat ya, menuju kemana nih. Welcome to Snow Monkey Town Yamanouchi. Untuk menuju Snow Monkey Park kita harus trekking ya, kurang lebih sekitar setengah jaman. Dan jalanannya ini full salju seperti ini teman-teman. Dan apabila kesini, teman-teman harus bersiap untuk memakai pakaian yang hangat, pakaian yang agak tebal teman-teman. Ya kalau enggak bakal kedinginan.
Untuk pohon-pohon aja di sini banyak yang berguguran ya, karena untuk musim salju kayak gini tuh jarang ada yang ada daunnya dan terganti atau tercover oleh snow seperti ini. Nah kayak gini teman-teman, ini karena kita harus trekking melewati hutan kayak gini dan saljunya cukup tebal nih. Dan udah disambut penghuninya. Wah sayang banget ya dikasih makanan terus banyak sampah kayak gini teman-teman. Halo. Woi, jangan ngomong siapa woi. Oh mak. Oke lah. Hati-hati ya karena di pinggir sini tuh langsung kayak jurang kayak gitu teman-teman. Dan di sini juga tinggi banget. Takutnya ada salju yang turun kayak gitu ya. Ini tuh tipikal salju yang kayak kapas gitu teman-teman. Jadi tuh saljunya ini lembut banget nih kayak gini. Tapi real. Yang lembut kayak gini lebih dingin ternyata ya. Wah, asli ini dingin banget. Langsung rasanya kayak kaku beku kayak gitu teman-teman. Langsung tuh kayak merah semua ya jari-jari di sini tuh. Wah, ini tebel banget saljunya sampai atas-atas, bahkan pohon-pohon itu kayak semua pohonnya ataupun rantengnya itu batangnya tuh tertutup salju teman-teman. Nah kita udah sampai di tujuan utamanya teman-teman, dan ini pemandangannya bagus banget. Nah itu ada sekumpulan monyetnya ya yang lagi bermain-main macam rumahnya sendiri sampai naik-naik ke atas tuh. Nah untuk pemandiannya berada di sana tuh. Sekarang sekitar pukul 15:38 setelah menikmati ataupun menyusuri menuju ke Snow Monkey Park teman-teman. Saatnya kita kembali menuju ke Nagano. Dan harusnya tadi itu saya waktu turun tuh ya, ada bis lokal menuju ke Yudanaka, tetapi ketinggalan. Akhirnya saya nggak bisa ngejar kereta menuju ke Nagano menggunakan kereta Dentetsu teman-teman. Ya udahlah, kita akan menggunakan bus ekspres saja yang juga tercover oleh Snow Monkey Pass. Jadi ini berangkatnya sekitar pukul 15:50 kurang lebih, harusnya bentar lagi deh untuk busnya itu bakal datang. Dan ini antriannya udah panjang banget teman-teman. Nah jadi teman-teman harus ngepasin jadwal dengan bus lokal ataupun bus ekspres ya, karena di situ tuh ada jadwalnya sendiri. Nah ini rekomendasinya lokal bus dari Snow Monkey pukul 12.10 sampai di Yudanaka 12.24, dan nanti bisa ngejar Limited Express pukul 12.31, tiba di Nagano 13.17. Harusnya saya tadi tuh yang ini teman-teman, pas 15.06 saya turun dan saya kira tuh menuju ke arah yang berlawanan, ternyata menuju ke Yudanaka. Baru sadar tuh pas busnya berangkat teman-teman. Harusnya saya bisa ngejar Limited Express 15.34, bisa naik kereta sightseeing lagi teman-teman, dan tiba di Nagano pukul 16:19. Tetapi ternyata di sini belum rezeki ya untuk naik dua kali. Yowes, di sini kita naik bus aja. Dan untuk bus ekspresnya ini ada jadwalnya sendiri nih. Dari Snow Monkey ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemberangkatan. Saya nanti ikut pemberangkatan 15.50 dan tiba di Nagano 16.45. Jadi ada jadwalnya seperti ini nih. Jadi bisa di screenshot ya teman-teman apabila teman-teman ingin menyimpannya. Nah ini dia kelihatan bisnya teman-teman. Nagaden Express. Apakah benar? Mari kita lihat ya. Ya, ini menuju ke Nagano Station teman-teman. Oke, kita masuk ke antrian kembali ya. Ini baru datang ya. So, mau ski dia. Dan busnya baru datang. Ini kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam busnya. Dan kelihatannya untuk seatnya itu bebas ya. Siapa cepat dia dapat. Dan kalaupun memang udah penuh, barisan belakang harus menunggu bus yang keberangkatan selanjutnya teman-teman.
bis kayak gini juga tersedia free wifi teman-teman. Memang beda ya Jepang ya. Nah, kita masuk aja dan langsung basah ya, karena memang habis nginjek es semua nih para penumpang. Oke. Dan konfigurasi seatnya dua-dua kayak gini. Aduh. Fasilitas busnya seperti ini teman-teman, dan di sini lega ya. Bisa ngurusin kaki lah, dan ada kantung-kantung untuk naruh barang atau botol, ada meja lipat. Ini salah satu nilai plus naik bus di Jepang. Ada pegangan ke depan, dan di depan kita dan di samping yang sini baris sebelah kanan ini tuh kayak macam ada kursi ekstra teman-teman. Jadi dilipat kayak gini dan kelihatannya bisa diubah menjadi kursi di bagian tengah sini. Ini apabila di Indonesia tuh namanya kursi tempel. Dan di sepanjang kursi baris kanan teman-teman, untuk baris kiri itu nggak ada ya, kayak gini nih. Dan untuk seatnya ini merupakan reclining seat menggunakan bluedroo yang cukup tebal kayak gini, jadinya hangat ya. Dan untuk di dalam bus ini diset menjadi hangat, jadi lebih nyaman di dalam bus daripada di luar. Di luar tuh udah menggigil banget, dingin banget nih, real. Perjalanan dari sini menuju ke stasiun Nagano itu kurang lebih sekitar 45 menitan. Arigato. Oke, tiba lagi di stasiun Nagano teman-teman. Dan busnya itu seperti ini ya. Ini sekitar pukul 16:38. Jadi kurang lebih dari Snowman Kipak tadi teman-teman, kurang lebih sekitar 40 menitan. Dan sebetulnya habis ini tuh saya punya rencana kemarin, pengen naik kereta menuju ke Tokamachi teman-teman. Tetapi waktu lihat jadwalnya itu udah gak kekejar ya, terlalu malam balik Tokyo. Ya udahlah, ini kita balik aja menuju ke Tokyo, langsung naik Shinkansen. Oke, kita menuju ke bawah untuk menuju ke jalur 13 untuk melihat Shinkansen-nya seperti apa teman-teman. Ya kurang lebih sama ya untuk di Hokuriku Shinkansen itu. Semua rangkaiannya tuh sama. Dan asli ini dingin banget, menggunakan Shinkansen yang seperti itu teman-teman, E725. Dan biasanya itu ada tulisannya ataupun liverynya itu adalah West GR teman-teman, ataupun GR West kayak gitu ya. Nah ini kelihatannya kereta yang saya naiki nanti, tetapi ini masih dibersihin teman-teman, jadi belum boleh untuk dinaiki ya. Alhamdulillah setelah seharian muter-muter di Nagano, saya sudah tiba lagi di stasiun Tokyo. Saya akan istirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan besok hari. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian ya, dan jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya yang akan segera tayang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.